Seri lawan Persedikap, Persibo juara grup dan lolos Liga 3 Nasional. Hak ratusan pekerja belum dibayar, ratusan buruh demo Pemkab Tuban. Assalamualaikum pemirsa ZTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Novita Ramadhani, inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro ditahan imbang 1-1 oleh Persedikap Kediri dalam lanjutan babak 8 besar Liga 3 PSSI Jatim. Meski demikian, Persibo tetap keluar sebagai juara grup MM sekaligus mengunci tiket keputaran Liga 3 Nasional. Persibo Bojonegoro melakoni laga terakhir babak 8 besar grup MM Liga 3 PSSI Jawa Timur menjamu Persedikap Kediri di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro Kamis sore. Sebelum pertandingan digelar, kedua tim sudah dipastikan lolos ke putaran Liga 3 Nasional. Pada pertandingan ini, kedua tim tidak menurunkan komposisi pemain utamanya, melainkan menurunkan para pemain yang jarang mendapatkan menit bermain guna menambah jam terbang. Babak pertama, kedua tim bermain dengan tempo permainan lambat. Meski demikian, sejumlah peluang didapatkan, namun turun minum tak ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, di tengah guyuran hujan deras, Persedikap dan Persibo Bojonegoro mulai saling jual beli serangan. Kedua kesebelasan saling ngotot untuk mencetak gol meskipun kondisi lapangan yang sangat licin. Pada menit ke-76, gawang Persedikap terpaksa kebobolan terlebih dahulu melalui tendangan bebas akurat yang dieksekusi pemain Persibo, Rika Trifebian. Bola tendangan pemain nomor punggung 10 tersebut tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Persedikap. Skor 1-0 untuk keunggulan Persibo. Usai kebobolan, para pemain Persedikap tampil impresif dengan menekan pertahanan Persibo. Hasilnya, 3 menit berselang tepatnya di menit ke-79, Persedikap berhasil menyamakan kedudukan melalui titik putih setelah pemainnya dilanggar oleh pemain Persibo di dalam kotak penalti. Didit Agus yang menjadi eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Persedikap menyamakan kedudukan. Hingga peluit babak kedua dibunyikan, tidak ada lagi gol tambahan tercipta. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Asisten pelatih Persibo Bojonegoro Agus Supriyanto mengapresiasi daya juang dan penampilan para pemain muda Persibo yang diturunkan. Pihaknya mengaku sengaja menurunkan skuad muda untuk menambah jam terbang sekaligus mengistirahatkan pemain utama agar bisa tampil maksimal pada laga selanjutnya. Saya tim pelatih mewakili tim pelatih sangat apresiasi terhadap pemain-pemain kita pada saat ini. Kita bisa tampil maksimal, terutama pemain muda kita. Karena kita sedikit merotasi, karena juga jarak yang terlalu dekat itu yang kita persiapan untuk kesulitan. Sementara itu, pelatih Persedikap Kediri Musli Habibi mengaku sangat bersyukur timnya mampu lolos ke babak semifinal dan mengantongi 1 tiket keputaran Liga 3 Nasional. Usai bertanding ini, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk para pemain dan akan menyiapkan yang terbaik di pertandingan semifinal mendatang. Saya bersyukur bahwa tim ini bisa lolos ke semifinal dan ke babak nasional tentunya, di mana kita yang terakhir lawan Persibo dengan juga mendapatkan hasil yang tidak terlalu mengecewakan, tapi juga tidak memuaskan. Tapi kita akan evaluasi terus bagaimana nanti untuk pertandingan selanjutnya kita di semifinal lawan siapapun dan dengan siapapun nanti kita semifinal, misalnya kita akan menyiapkan untuk babak berikutnya seperti itu. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Tuban menggelar demo di kantor Pemkab setempat. Aksi ini dilakukan agar pihak Pemkab memfasilitasi mediasi antara pihak buruh dengan PT Dio. Pasalnya, ratusan buruh perusahaan tersebut hingga kini belum mendapatkan upah yang dijanjikan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban
kembali menggelar demo untuk memperjuangkan nasib ratusan buruh yang bekerja di PT Delta Indratama Orion atau DIO, Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Tuban. Aksi kali ini dilakukan dengan menggelar long march di jalur pantura setempat sejauh kurang lebih 10 km, mulai dari kawasan kantor PT DIO hingga kantor Pemkab Tuban. Para buruh menuntut agar PT DIO segera memberikan upah kekurangannya kepada eks-pekerjanya. Selain itu, para buruh juga menuntut agar Pemkab Tuban mediasi antara pihak buruh dengan PT DIO. Ketua FSPMI Cabang Tuban, Duraji, mengatakan sebanyak 297 eks-karyawan PT DIO belum menerima gaji dan jaminan sosial sebesar 2,7 juta rupiah per orangnya. Pasca demo yang digelar para buruh beberapa waktu lalu, PT DIO baru mencicil tunggakan sebesar Rp800.000 per orang. Sedangkan sisanya sebanyak 1,9 juta rupiah per orang hingga kini belum dibayarkan. Untuk itu, pihak buruh meminta PT DIO segera menyelesaikan pembayaran hak para buruh tersebut. Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh akhirnya diterima masuk ke dalam kantor Pemkab untuk dilakukan dialog. Hasilnya, tuntutan para buruh langsung diterima. Pihak Pemkab berjanji akan segera melakukan investigasi PT DIO. Apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan nota khusus dan perusahaan akan diberikan sanksi. Kemudian yang ketiga terkait dengan mediasi. Mediator di sini kan ada Undang-Undang 2 2004 yang mana di sana mengharuskan untuk dilakukan mediasi, termasuk nanti pemberlakuan sanksinya akan dibahas di sana. Itu hari Rabu besok. Mas, untuk nominal 1 juta lebih yang kurang ini sebenarnya uang apa, Mas? Sama, itu uang kompensasi yang nilainya itu 1.700.000 sekian total semuanya. 1.739.000 plus tunjangan tetapnya 50.000 itu per orang itu. Nah, per orang kemarin hanya dapat 800.000, maka sisanya kurang tadi 1.900.000 sekian. Usai berdialog dengan pihak Pemkab, para buruh kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi sampai hak ratusan buruh yang belum dibayarkan oleh PT DIO dicairkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, sejumlah rumah di 2 desa di Kabupaten Ngawi rusak dampak hujan disertai angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Hujan deras disertai angin kencang merusak sejumlah rumah di 2 desa, yaitu Desa Kersoharjo dan Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Kamis sore kemarin. Di Desa Kersoharjo, rumah-rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atapnya akibat terbawa angin. Sejak pagi tadi, warga yang rumahnya rusak mulai melakukan perbaikan. Menurut Wagiem, warga Desa Kersoharjo, hujan deras dan angin kencang itu terjadi pada Kamis petang kemarin. Dirinya sempat ketakutan dan hendak keluar rumah namun tidak berani karena sendirian di dalam rumah. Angin yang berlangsung selama 5 menit tersebut langsung merusak rumah miliknya dan rumah warga lainnya. Anginnya kencang sekali, Bu? Iya, putri buyung ya Allah. Kayak iku koyo pados koyo tembok niku. Disertai hujan, Bu ya? Iya. Mutar-mutar, Bu ya? Iya, muter-muter. Kalau takut. Ya. Banyak rumah yang rusak, Bu? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Rusak bagian apanya, Bu? Bagiannya gendeng di atas. Atasnya ya? Yang atasnya. Banyak yang terbang gitu ya? Iya. Saya takut. Ibu waktu itu lagi di mana? Di rumah? Di rumah. Saya takut. Takut mau ya? Keluar nggak manu. Takut. Keluar nggak bisa. Akibat terjangan puting beliung tersebut ditaksir kerugian warga mencapai jutaan rupiah. Mereka yang rumahnya rusak berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat agar rumahnya bisa segera diperbaiki kembali. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Jelang coblosan KPU Tuban coret 2 caleg DPRD Kabupaten.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mencoret 2 orang calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat. 1 orang caleg meninggal dunia dan 1 caleg lainnya mundur lantaran diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menjelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban mencoret 2 calon legislatif atau caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD peserta pemilu 2024. Keduanya berasal dari 2 partai politik berbeda, yaitu Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pertama adalah Hari Mulyono, caleg PSI dari Dapil Tuban 1. Caleg DPRD nomor urut 2 tersebut dicoret lantaran meninggal dunia. Kedua adalah Muhammad Afrizal Solihudin, caleg Partai Demokrat Dapil Tuban 2. Caleg DPRD nomor urut 9 tersebut mengundurkan diri lantaran diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisioner KPU Kabupaten Tuban Nur Hakim mengatakan, karena kartu suara sudah tercetak, maka nama kedua caleg dipastikan masih tercantum saat pemungutan suara 14 Februari 2024 berlangsung. Untuk itu, KPU setempat beserta jajaran berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat. Nama kedua caleg juga akan dicoret dari daftar caleg tetap yang ditempel di tiap TPS. Jika nanti masih ada masyarakat mencoblos nama kedua caleg, maka perolehan suara dianggap tetap sah. Namun perolehan suara kedua caleg dihitung masuk perolehan suara partai masing-masing. Dari Demokrat karena mengundurkan diri pemberitahuan dari partainya karena mau pengunduran diri. Yang selanjutnya untuk yang miliknya PSI, yang calonnya PSI itu karena meninggal dunia. Yang dari Demokrat alasan pengunduran diri itu kenapa? Karena dia keterima sebagai P3K. Terus nanti tindak lanjutnya agar masyarakat bisa mengetahui seperti apa Pak dari KPU? Ya nanti KPU Kabupaten Tuban dan itu sudah kami lakukan, terutama untuk yang ada caleg dicoret itu kayak di miliknya Demokrat itu kan berada di Dapil 2. Maka nanti seluruh KPPS yang berada di cakupan wilayah Dapil Tuban 2 dia harus mengumumkan kepada pemilih yang datang ke TPS bahwa caleg yang dari Demokrat atau atas nama Muhammad Afrizal nomor urut 9 dia sudah dicoret dari DCT. Sehingga nanti ketika ada pemilih yang mencoblos nama tersebut maka nanti suaranya akan menjadi suara partai. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tuban juga mencoret Partai Garuda sebagai peserta pemilu dari kontestasi pemilihan DPRD Kabupaten. Partai nomor urut 11 tersebut dibatalkan keikutsertaannya karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye atau LADK. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menggelar simulasi pemungutan suara pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Dibutuhkan waktu 2-3 menit bagi warga untuk menyalurkan hak pilihnya, mulai pengambilan surat suara, pencoblosan di bilik, hingga memasukkan ke kotak suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro di pendopo kantor Balai Desa Campurrejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kamis. Simulasi dibuat semirip mungkin dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang. Jumlah surat suara peserta ukurannya dibuat mirip dengan surat suara pemilu 2024, hanya nama maupun logo partai diganti dengan buah. Dari simulasi yang dilakukan dibutuhkan sekitar 2-3 menit bagi warga yang menggunakan hak suaranya, mulai pengambilan surat suara, mencoblos di bilik, hingga memasukkan ke kotak suara. Selain pemungutan, petugas juga melakukan penghitungan suara dari total 50 DPT atau 50 suara dalam simulasi, dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk melakukan penghitungan hingga rekapitulasi suara. Tidak sama kemudian untuk yang provinsi, DPD, RI dan kabupaten tidak akan sama untuk CHC. Di sini kemudian DPR, berarti untuk CHC DPR isinya hanya ada 1. Ya, kemudian nanti untuk yang CHC DPD isinya 2.
Diketahui bahwa pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang, Kabupaten Bojonegoro memiliki DPT sebanyak 1.033.836 pemilih. Samsul Alim, CTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemotor di Kabupaten Tuban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran tertimpa banner calon legislatif yang roboh. Korban mengalami luka robek pada kaki bagian kiri. Petugas kepolisian langsung membopong seorang wanita pengendara motor yang terluka ke Rumah Sakit Umum Kusma Kabupaten Tuban. Pemotor tersebut mengalami luka robek pada bagian kaki kiri setelah tertimpa banner caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional di Jalan Al-Falah 1, Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Rabu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Sikrotul Mauidoh, 38 tahun, warga Kelurahan Ronggomulyo, Tuban mengendarai motor Beat bernomor polisi S2038HX melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, banner caleg DPR RI Pandapil Tuban Bojonegoro, Rahmat Santoso yang terpasang di samping jalan setempat tiba-tiba roboh dan menimpa korban. Akibatnya, korban langsung terjatuh dari motor dan mengalami luka robek pada bagian kaki sebelah kiri. Oleh petugas kepolisian setempat, korban langsung dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, petugas juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Kecelakaan pada hari Rabu tanggal 31 Januari pukul siang tadi jam 13:15 di Jalan Al-Falah 1, Kelurahan Lasari, Kecamatan Tuban. Kronologinya, sepeda motor ini berjalan dari arah barat ke timur yang dikemudikan oleh Bu Sikrotul Maudullah. Pada saat berjalan dari arah barat ke timur, tepatnya di Jalan Al-Falah 1, ada banner dari sisi kiri. Itu bertepatan pada saat kendaraan melintas, banner ini kemudian jatuh ke arah jalan. Akhirnya mengenai pengemudi sepeda motor tersebut. Kondisinya saat ini seperti apa nih? Kondisinya yang pada waktu di TKP tadi, yang bersangkutan ini luka di kaki sebelah kiri, sobek kira-kira ada kalau lebih dari 6 cm yang mengeluarkan darah banyak. Sementara itu, pihak RSUD Tuban mengaku masih melakukan observasi dan melakukan rongsen untuk mengetahui kondisi korban, apakah mengalami patah tulang atau tidak. Kondisinya gimana? Kondisinya saat ini luka di kaki kiri, sedang dijahit. Rencana nanti dilakukan ronsen di kakinya. Selain kaki, luka apa di situ? Hanya kaki saja, kebetulan mengenai pada bagian kaki kiri. Itu sampai patah atau gimana? Nah, itu nanti dibuktikan dari hasil ronsennya, Pak. Kita nggak tahu, pastikan ronsennya. Pada umumnya, banner yang terpasang di jalan raya sangat membahayakan pengguna jalan. Terlebih banner-banner tersebut sebagian besar dipasang menggunakan tiang penyangga bambu. Kondisi tersebut membuat banner bisa lepas jika kurang kuat dan rawan roboh jika terkena angin kencang. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemkab Bojonegoro akan rekonstruksi jalan desa menjadi jalan kabupaten. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga setempat akan melakukan rekonstruksi jalan desa menjadi jalan kabupaten pada tahun 2024 ini. Pagu anggaran yang disiapkan untuk rekonstruksi jalan tersebut sekitar 385 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan sektor pembangunan, baik itu jembatan maupun jalan.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten setempat, akan dilakukan sejumlah rekonstruksi sejumlah jalan menjadi jalan kabupaten. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan indeks konektivitas antar wilayah, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mobilisasi barang maupun jasa. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Husaifi Ivan, mengatakan pada tahun 2024 ini khusus rekonstruksi jalan dianggarkan kurang lebih sebesar 385 miliar rupiah. Kegiatan tersebut untuk mengintervensi beberapa ruas jalan yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Menurut Ivan, upaya tersebut dilakukan lantaran kondisi jalan kabupaten seluruhnya dalam kondisi baik dan sedang. Sementara kondisi sejumlah ruas jalan desa mengalami kerusakan ringan hingga berat. Indikator jalan desa yang bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten diantaranya harus ada berita acara melalui musyawarah desa. Kemudian jalan tersebut bersedia ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Selanjutnya, lebar ruang jalan harus terpenuhi kurang lebih 7 meter dan jalan tersebut merupakan jalan strategis menjadi penghubung antar kecamatan ke pusat desa maupun desa ke pusat kecamatan. Kalau terkait dengan jalan memang pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga terus berupaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui ketersediaan baik itu jalan maupun jembatan. Jadi khusus untuk rekonstruksi jalan di tahun 2024 ini kurang lebih kita menganggarkan sebesar 385 miliar khusus untuk rekonstruksi jalan, di mana kegiatan ini nanti untuk intervensi beberapa ruas jalan yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Jadi berapa panjang untuk yang belum mantap? Kalau belum mantap kurang lebih 122.000, ini sebesar 11% dari keseluruhan jalan kabupaten. Terus yang mantap sendiri dia berapa panjang? Kalau yang mantap kurang lebih 88%, itu sepanjang 924.000 kilometer. Data dari Pemkab Bojonegoro saat ini jalan yang kondisinya mantap tercatat sepanjang 924.266 km atau 88,5% dalam kondisi rigid beton. Sedangkan jalan dalam kondisi belum mantap ada sepanjang 122.994 km atau 11,56% dari total keseluruhan jalan kabupaten. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, jembatan Glendeng yang menjadi penghubung Kabupaten Tuban dengan Bojonegoro kini telah resmi dibuka. Kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah diperbolehkan melintasi di atas jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo tersebut. Jembatan Glendeng penghubung antara Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro secara resmi dibuka untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Kamis siang. Meski demikian, kendaraan yang melintasi di atas jembatan yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo ini dibatasi maksimal 8 ton dengan ketinggian maksimal 2,8 meter. Hal tersebut dilakukan lantaran jalan berada di kelas 3 dan menyesuaikan aturan yang ada. Sebelumnya, jembatan Glendeng ditutup total lantaran kondisinya rusak di bagian sisi kanan kiri jembatan dan mengalami penurunan pada konstruksi jembatan. Proyek rehabilitasi jembatan Glendeng dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban mulai bulan Agustus 2023 dan selesai pada awal bulan Februari 2024. Proyek rehabilitasi jembatan ini dikerjakan oleh PT Marga Karya asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi mengatakan, dibukanya jembatan Glendeng ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga, baik dari Kabupaten Tuban menuju Bojonegoro maupun sebaliknya, serta bisa memperlancar roda perekonomian masyarakat. Agung menambahkan total pagu anggaran yang disediakan berasal dari APBD Kabupaten Tuban sekitar 20,8 miliar rupiah. Sementara untuk struktur jembatan sendiri diperkirakan mampu bertahan hingga 50 tahun, mengingat pengerjaan jembatan sudah dilakukan pengeboran pondasi sedalam 48 meter. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu masyarakat dari dua kabupaten hari ini bisa tuntas. Harapan kami jembatan ini bisa lebih mendekatkan kedua kabupaten. Kemudian juga harapan kami roda perekonomian
jalur distribusi barang jasa bisa lebih lancar, sehingga mendapatkan efek yang luar biasa, sehingga perekonomian masyarakat dua kabupaten bisa lebih meningkat. Total anggaran Pak yang dilakukan? Total anggaran sekitar 20,8 miliar. Dari ini kita kerjakan mulai dari awal tahun, alhamdulillah selesai hari ini, dan masyarakat bisa nanti langsung aja. Ini sudah banyak yang menunggu, biar nanti masyarakat segera untuk melaksanakan atau menggunakan jembatan ini. Sementara itu, dibukanya jembatan Glendeng sangat disambut antusias oleh masyarakat. Pasalnya kini untuk aktivitas lebih mudah dan tidak perlu lagi memutar arah lebih jauh. Pak, perasaannya jembatannya begini, Pak? Senang banget. Mau kemana Pak ini, Pak? Dari mana mau kemana? Dari Bojonegoro. Biasa lewat sini, Pak? Iya. Kemarin belum jadi gimana, Pak? Wah, belum sebelum. Tapi sekarang gimana? Ya, nyaman karena waktunya. Boleh tahu nama, Pak? Harapannya, Pak? Harapannya jembatan ini bisa kuat seperti yang dulu aja. Edo Jody Aldian, CTV Tuban. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sentra kuliner Sukodadi atau SKS Kabupaten setempat. Akibat kejadian ini, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sentra kuliner Sukodadi atau SKS di Kabupaten setempat. 4 tersangka masing-masing adalah SR, mantan Kades Sukodadi, RY selaku Direktur BUMDes, HB selaku Bendahara BUMDes, dan FR selaku Sekdes Sukodadi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lamongan, Fadli Arbi mengatakan, berkas 4 tersangka tersebut masih tahap 1 dari jaksa penyidik ke jaksa peneliti terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilakukan penelitian pada berkas tersebut. Berkas tersebut telah dilimpahkan pada hari Jumat lalu, sehingga jaksa peneliti mempunyai waktu 7 hari. Fadli Arbi menambahkan, kasus dugaan korupsi pembangunan SKS berawal dari pengaduan masyarakat. Petugas Kejari Lamongan selanjutnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Jika nantinya berkas sudah dianggap lengkap oleh jaksa peneliti, selanjutnya akan dilakukan tahap 2 untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara diketahui pembangunan SKS di bawah BUMDes Sukodadi tahun 2021 hingga 2022 tersebut menelan anggaran sekitar 2,5 miliar. Anggaran berasal dari swadaya masyarakat dengan pembelian seharga 45 juta rupiah per stan. Sedangkan pembangunannya juga menggunakan bantuan dari dinas terkait tahun 2019 serta anggaran dana desa tahun 2022. Namun kini bangunan tersebut justru mangkrak. Sekarang itu kita sudah menetapkan 4 tersangka untuk atas dugaan pembangunan sentra kuliner di Sukodadi. Dan sekarang prosesnya dari jaksa penyidik menyerahkan ke jaksa peneliti untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Setelah dalam jangka waktu 7 hari nanti akan ditentukan sikap oleh jaksa peneliti apakah itu dinyatakan lengkap atau tidak. Ketika nanti berkas perkara itu tidak lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada jaksa penyidik untuk dilengkapi berkas perkara tersebut. Dan setelah itu akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh jaksa penuntut umum dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Kira-kira sampai kapan, Pak, kelengkapan berkas itu sendiri, Pak? Nanti setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti. Akibat dugaan korupsi tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.